Shalom Shalom rekan-rekan. rekan-rekan. Kurang semangat nih Mira, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom rekan-rekan. Selamat datang di ibadah syukur HUT GP Mupel Jakarta Timur. Mira apa kabar? Puji Tuhan baik kak. Amin. Kakak sendiri apa kabar? Luar biasa, yes. Yes. Rekan-rekan di rumah apa kabar? Tentunya di masa pandemi seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Betul sekali Kak Bernard. Oke Mirel dan rekan-rekan, pada hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ellen Irma Polii Tamunu. Namun sebelum kita memasuki rangkaian ibadah, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Gita Bakti 20, baitnya yang pertama dan kedua, Umat Tuhan mari datanglah. Rekan-rekan yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menyertai kami sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai ibadah syukur HUT GP. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kiranya firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ellen, kiranya Tuhan berkati. Agar kiranya bisa kami resapi dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, di atas segalanya kami mohon ampun atas dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Untuk merespon Mazmur yang baru kita bacakan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 60 baitnya 1 dan yang kedua, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tabang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang dan yang cerah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang beruang dan bintang panduku. Saudara-saudara Gerakan Pemuda yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersama dengan Pelkat Gerakan Pemuda kami bersyukur untuk keagungan kasih setiamu dalam menuntun, membimbing, dan memelihara, sehingga kami boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Juga Gerakan Pemuda boleh kembali bertemu dengan ulang tahunnya. Dan tanggal 15 Juli, Gerakan Pemuda merayakan ulang tahun yang ke-71. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan sebentar, kami mengerti, memahaminya, dan firman ini menjadi pegangan, menjadi pelita dan terang pada jalan kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang ilahi, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Gerakan Pemuda, mari kita berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30 yang menyatakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata,
Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom. Semoga kita semua dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Bagi kita semua yang beribadah, bersyukur di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur bersama dengan Gerakan Pemuda karena boleh kembali bertemu dengan hari ulang tahunnya. Dan tanggal 15 merayakan ulang tahun atau bertemu dengan ulang tahun yang ke-71. Ibadah syukur ini dilakukan karena Tuhan telah menuntun gerejanya GPIB dengan telah membentuk Gerakan Pemuda. Ucapan syukur adalah tanda terima kasih yang kita persembahkan bagi kemuliaan namanya. Karena kasih karunia-Nya, kuasa-Nya yang menuntun kerja layan Pelkat GP. Sehingga tetap boleh hadir dan melayani dalam wadah pelayanan kategorial. Di jemaat yang ada di musyawarah pelayanan Jakarta Timur. Dalam syukur ini kita akan dituntun dan dibimbing oleh pembacaan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 3 ayat 24 sampai ayat 30 yang berbicara tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Bacaan Alkitab kita dimulai dengan hal kerajaan sorga. Dan hal yang perlu kita mengerti dengan kerajaan sorga atau kerajaan Allah adalah dalam pengertian sederhana pemerintahan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga dalam perikop hari ini dipahami dalam dua tahap, yaitu masa kini dan masa depan. Dan masa depan dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah bagian akhir dari perumpamaan yang mengingatkan kita selaku Gerakan Pemuda bahwa akan ada waktu di mana Tuhan akan melakukan penghakiman terakhir, yaitu pada kedatangan kembali Kristus Yesus sebagai Raja dan Hakim. Dan inilah proses menuai yang akan dikerjakan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan proses pemisahan antara gandum dan lalang. Berbicara mengenai kerajaan sorga, berbicara tentang masa kini dan masa depan.
Tentunya kita bukan hanya berbicara kerajaan sorga nanti di seberang sana. Tapi juga kita harus bicara pada masa kini, sekarang ini. Sebab bagaimana nanti di kerajaan sorga kekal yang sudah Dia sediakan dan dihadirkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, itu sangat ditentukan dengan kehidupan kita saat ini. Kita lanjut. Hal kerajaan sorga itu dikatakan seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik menunjuk kepada anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Mereka adalah orang-orang yang ditaburkan Yesus ke dalam dunia. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, berarti anak-anak yang sudah sedang menikmati suasana kerajaan sorga di dunia sekarang. Karena bicara kerajaan sorga bukan hanya bicara nanti sebagaimana dikatakan tadi, bahwa kita baru berpikir berada dalam kerajaan sorga ketika Dia datang kembali. Tapi dimulai dari kehidupan sekarang ini, di mana ada firman Tuhan yang ditaati, di mana ada kehidupan damai, sejahtera, sukacita, di mana ada seorang yang lain saling menopang, mendukung, ada sukacita, damai, sejahtera. Itulah tanda seseorang berada dalam pemerintahan Allah. Dan anak-anak yang berada dalam pemerintahan Allah, dan jika kita adalah bagian juga di dalamnya, maka kita adalah benih Allah yang ditaburkan ke dalam dunia. Anak-anak Allah yang hidup dan beroleh kerajaan sorga, jadi bukan hanya nanti tapi dimulai dari sekarang, sehingga soal nanti adalah sebuah kepastian yang kita tidak perlu ragukan. Tentunya akan mengalami sebuah proses dalam menghayati sebagai anak-anak yang hidup dalam pemerintahan Allah. Kita lihat dalam ayat yang ke-25, dikatakan pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi si jahat akan menaburkan benih kejahatan dalam kegelapan. Ketika hamba Tuhan pemilik tanah sedang tertidur. Artinya selalu saja ada waktu si jahat, iblis akan menaburkan benih kejahatannya. Dan selaku gerakan pemuda kita tidak bisa mencegah akan hal ini. Bila itu ada di sekitar kita. Bahkan mungkin juga dia bersama dengan kita dalam komunitas. Orang-orang munafik yang kelihatan di luar rohani, ya. Ketika sedang beribadah luar biasa ritualnya, tapi dalam kesehariannya dia bukan pembawa damai, bukan pembawa sukacita. Tapi setiap kali dia hadir pasti akan ada kericuhan di sana. Kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menginginkan kehidupan kita memiliki damai, sejahtera, dan sukacita. Namun Tuhan pemilik tanah persis mengetahui siapa penabur benih kejahatan itu. Dan mana anak-anak kejahatan yang ditaburkan itu. Akan ada banyak himpitan. Akan ada banyak tantangan, ancaman yang diperhadapkan kepada kita. Yang ditaburkan oleh iblis di antara kita. Tapi tentunya sebagai gerakan pemuda kita harus ingat bahwa akan ada waktunya Tuhan akan mencabut
semua kejahatan-kejahatan yang ditaburkan oleh iblis untuk mencoba menghimpit kita. Untuk supaya kita menjadi ladalang kejahatan. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ayat 28. Orang-orang suruhan sang tuan datang dan meminta jika tuannya mau. Karena ternyata lalang itu dia bertumbuh di antara gandum. Dan kenyataan bahwa lalang dapat saja mengganggu pertumbuhan gandum atau merusak pertumbuhan gandum. Sehingga gandum itu tidak bisa menghasilkan buah. Jadi orang-orang suruhan tuan datang meminta jika tuannya mau, hamba-hambanya ini akan mencabut lalang yang tumbuh bersama dengan gandum. Tetapi dalam perumpamaan ini, jawab sang tuan adalah, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Mengapa gandum dan lalang dibiarkan bersama-sama bertumbuh? Sementara kebiasaan, jika ada lalang maupun tumbuh-tumbuhan yang mengganggu, pasti seorang petani dia akan menyiangi atau disiangi dan mencabuti tumbuhan perusak tersebut. Namun pertanyaannya, mengapa pemilik ladang ini mencegah hamba-hambanya untuk mencabutnya? Yang pasti alasan yang dibuat oleh pemilik ladang adalah faktor resiko. Karena mungkin gandum akan ikut tercabut ketika mencabut lalang. Karena jika tiba waktu menuai, jadi sang tuan bilang akan ketahuan jelas mana gandum dan mana lalang. Artinya gandum biarlah dia tetap bertumbuh dengan lalang. Jadi kalau diimplementasikan dengan kehidupan yang kita jalani saat ini, selaku anak-anak Tuhan, kita ketika Tuhan masih mengizinkan kita ada di dunia untuk berkarya, mari kita tetap ada dalam dunia bereksistensi dengan dunia. Ada kenyataan bahwa kita berjumpa dengan orang-orang yang diibaratkan seperti lalang yang cenderung merusak, menghancurkan. Tetapi hal yang penting tentunya diperhatikan, jangan sampai kita dirusakkan oleh lalang. Tetaplah menjadi gandum. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, waktu menuai menjadi hari yang penuh sukacita, baik bagi penabur maupun yang adalah penuai. Kita bisa lihat dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-36. Pada akhir zaman, semua pelaku kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api seperti lalang yang dibakar. Dan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan sorga. Apa pesan firman Tuhan bagi kita dalam rangka kita merayakan ulang tahun yang ke-71 sebagai Gerakan Pemuda? Selaku anak-anak Allah yang hidup dan tentunya beroleh kerajaan sorga, kita kembali diingatkan akan mengalami dan menghadapi proses dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa selama kita hidup, selalu saja akan ada yang menghimpit hidup kita. Bisa itu datang dari orang yang membenci kita, maupun ada orang yang tidak menyukai keberadaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang muda yang mengasihi Tuhan. Bisa pula kita dihimpit
oleh berbagai macam kesusahan, dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, pendidikan, pekerjaan. Apalagi sekarang kita sedang berhadapan dengan bermutasinya COVID-19 yang luar biasa. Dan kita tahu bersama dampaknya luar biasa. Dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan kita, dalam menghayati hidup beriman di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan keadaan-keadaan ini dapat membuat seseorang itu menyerah. Kita bisa kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan, kehilangan iman kepada Tuhan. Itu dimungkinkan sangat besar ketika ada kesulitan. Dan dengan kesulitan saat ini ada tawaran-tawaran sesaat yang memberikan kenikmatan yang membuat kita bisa lepas dari keadaan saat ini. Anak-anak Tuhan sebagai benih yang baik yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam persekutuan selaku anak-anaknya. Pasti kita siap menghadapi kondisi giant ini sebagai pemenang. Kita pasti dapat bertahan dalam iman. Kenapa? Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, Allah sudah menaburkan dalam diri kita adalah benih yang baik. Bibit unggul. Dan itu berarti tahan segala macam hama. Dan untuk memastikan kita tetap bertahan, tumbuh dengan baik di tengah himpitan, ya. Di tengah godaan dan ancaman yang dapat mematikan keselamatan kita. Itu hanyalah Tuhan saja. Dan betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan yang sudah kita bangun saat ini tetap terbangun bersama dengan Tuhan. Kita jaga. Kalau mungkin kita belum punya persekutuan dengan Tuhan, mari kita bangun persekutuan itu. Dan kalau sudah ada, kita terus membangunnya. Upayakannya supaya kita selalu terhubung dengannya, dengan Dia yang mau selalu dijumpai oleh kita, bahkan Dia sendiri yang berinisiatif untuk menjumpai kita, tinggal bagaimana kita. Dan kalau Dia berinisiatif untuk menjumpai kita, maka taruhlah kerinduan dalam diri kita untuk selalu berjumpa dengannya, untuk membangun persekutuan dengannya. Selama persekutuan kita terbangun dengan Tuhan, maka selama itu saudara-saudara pemuda atau gerakan pemuda, kita bisa tetap bertahan. Bahkan kita akan cepat menghasilkan buah. Seperti gandum. Kita mampu untuk bisa menghasilkan buah pada waktunya. Dari sini dapatlah kita mengerti bahwa dengan persekutuan yang baik dengan Tuhan, bukan tentunya berarti tidak ada lagi penderitaan, kesukaran, ya. Tidak lagi giant dalam tanda kutip, sesuatu yang menakutkan, sesuatu masalah yang besar, tantangan yang besar, yang jadi tidak lagi berhadapan dengan hal itu tuh. Jadi tidak berarti kita tidak lagi berhadapan dengan hal itu. Tetapi persekutuan kita yang baik dengan Tuhan yang terus kita pelihara, itu tidak akan sia-sia. Karena kita akan melihat buah dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan meremehkan tantangan, pergumulan, kesulitan, himpitan yang menghadang perjalanan kita yang seperti raksasa yang besar yang sulit mungkin kita taklukkan.
Kita tidak akan meremehkan hal itu. Kita menyadari bahwa ada kenyataan itu yang sedang diperhadapkan kepada kita saat ini. Tapi ingat, tidak akan sia-sia persekutuan yang kita bangun dengan Tuhan. Karena selama kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang berkemenangan. Karena Dia menyediakan kemenangan bagi kita untuk mengalahkan dan menghadapi setiap himpitan, pergumulan, persoalan, tantangan, kesulitan, kesusahan, dan berbagai hal yang menantang kehidupan beriman kita. Bahwa pada saatnya orang benar, kita selaku gerakan pemuda akan melihat buah dari iman dan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Jadi jangan anggap sepi persekutuan dengan Tuhan. Jangan anggap bahwa kalau kita bersekutu dengan Tuhan hanya sekedar ritual saja. Tapi persekutuan yang kita bangun dengan Tuhan akan kita lihat hasilnya pada waktunya. Saudara-saudara gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan. Adalah hal yang terpenting, keteguhan hati kita. Untuk mengimani bahwa tidak akan ada yang dapat mematikan dan menaklukkan kita. Apakah kesulitan, tantangan, peperangan, penindasan, selama kita ada bersama dengan Tuhan. Biarlah kita tetap tentram damai dengan tenang menjalani kehidupan ini, walaupun penuh dengan tantangan. Sebab kita bersama dengan Tuhan, sebagai pemilik ladang yang memastikan waktu panen pasti akan tiba. Di ulang tahun yang ke-71, biarlah menyadarkan kita, kita adalah benih-benih baik yang sudah Tuhan taburkan ke dalam dunia ini. Karena itu terus maju bersama dengan Tuhan Yesus. Karena dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Selamat ulang tahun yang ke-71. Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara Gerakan Pemuda, kita aminkan firman Tuhan dengan kita mengagungkan dan memuliakan namanya dengan menyanyi Kidung Jemaat 256, Tinggallah dalam Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah kami yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi-Mu, serta berpegang pada ketetapan dan perintah-Mu. Di malam ini kami bersyukur, kami datang dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas kuasa-Mu yang telah menuntun perjalanan Pelkat Gerakan Pemuda, sehingga boleh bertemu dengan ulang tahunnya yang ke-71. Firman Tuhan sudah kami dengar, biarlah menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Engkau sudah menaburkan benih-benih yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami Bapa untuk senantiasa hadir menjadi berkat. Kami hadir untuk dan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, menyertai Dewan Pelkat Gerakan Pemuda, menyertai untuk koordinator Pelkat GP yang ada di wilayah Jakarta Timur, juga yang pengurus Gerakan Pemuda yang ada di jemaat masing-masing. Biarlah lewat perayaan ulang tahun ini memotivasi kami selaku pelayan-pelayan, pengurus untuk melayani Engkau, meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Kami Gerakan Pemuda adalah generasi penerus gereja Tuhan masa depan, tapi tentunya juga masa kini. Apalagi di tengah-tengah kemajuan ilmu dan teknologi. Di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19. Gerakan Pemuda dengan kemampuannya di bidang teknologi tentunya sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan. Bukan hanya di Gerakan Pemuda itu sendiri, tetapi juga di semua jemaat yang ada. Karena Gerakan Pemuda sekarang inilah mereka melek dengan teknologi. Mereka adalah orang yang umumnya menguasai teknologi. Dibandingkan kami dengan usia 50-an yang sudah memutih rambut kami. Karena itu biar kesadaran bahwa kehadiran kami sangat diperlukan, biarlah kami memberi diri untuk terlibat dalam seluruh pelayanan yang ada. Juga selaku majelis jemaat yang ada di jemaat-jemaat yang ada. Biarlah kami akan memfasilitasi seluruh gerak langkah Pelkat Gerakan Pemuda dalam mengembangkan pelayanan yang ada. Mendukung mereka sepanjang mereka menghayati dan menjalankan panggilan pelayanan yang semuanya bertujuan untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Di tengah panggilan pelayanan selaku koordinator Pelkat di Mupel Timur, juga pengurus Pelkat Gerakan Pemuda di tingkat jemaat, bahkan pribadi lepas pribadi sebagai Gerakan Pemuda. Disadari ada banyak impitan yang menghadang. Ada tantangan, pergumulan, tawaran dan godaan yang dapat saja menggoyahkan iman kami. Yang dapat membuat kami kecewa. Yang dapat membuat kami kehilangan pengharapan. Tapi biarlah kami diyakinkan bahwa anak-anak Tuhan pasti siap
menghadapi kondisi giant ini sebagai pemenang. Bahwa kami pasti dapat bertahan dalam iman. Sebab sesungguhnya benar yang telah ditaburkan oleh Allah dalam diri anak-anak Tuhan adalah benih yang baik, yang tahan, yang kuat, yang tidak mudah dihancurkan oleh hama dalam tanda kutip, yang dapat merontokkan dan yang dapat membuat kehilangan iman. Bapa di surga, seluruh program pelayanan Pelkat GPB, Pelkat GP, GPIB, dan secara khusus yang ada di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur dan di jemaat-jemaat di Mupel Timur, Tuhan memberkati. Agar seluruh program pelayanannya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan wadah Pelkat Gerakan Pemuda menjadi tempat di mana anak-anak Gerakan Pemuda yang ada boleh terhimpun di sana. Belajar bersama, bertumbuh bersama dalam iman dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19, mereka yang sakit dirawat di rumah sakit, juga ada di ruang-ruang isolasi. Biarlah Tuhan melawat mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Semua upaya yang dilakukan untuk pencegahan COVID-19 baik oleh pemerintah, oleh gugus tugas COVID-19, oleh para dokter juru rawat, bahkan oleh gereja-gereja yang ada. Biarlah Bapa, Engkau berkati, agar semua upaya yang dilakukan ini dapat mengatasi, dapat mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak pemuda juga yang sedang bergumul dengan dampak COVID ini. Mereka di PHK, tidak dapat melanjutkan lagi pendidikan, atau merasa kesulitan untuk mengikuti pendidikan dengan online. Biarlah Bapak tetap optimis, anak-anak Tuhan ini tetap optimis bahwa ini pasti akan berlalu dan akan bisa dilewati. Berkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan, biarlah Bapak tetap semangat ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berkarya di sana. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Engkau bukakan agar melalui usaha yang sungguh-sungguh mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan bagi pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup, berkenanlah Tuhan tuntun mereka agar mereka mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Dan berbagai kerinduan dari Gerakan Pemuda berkenan Tuhan memberkati. Berkati untuk ketua 3 Mupel Jakarta Timur yang membidangi Gerakan Pemuda. Biarlah Bapa, Engkau tahu hamba-Mu sedang isolasi. Biarlah Engkau memberkati proses isolasi mandiri dengan makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, agar oleh kuasa darah Tuhan Yesus ia boleh disembuhkan dan dipulihkan. Juga bersama dengan rekan pendeta-pendeta dimanapun berada yang sedang bergumul dan yang ada di ruang isolasi karena COVID-19. Terima kasih Bapak, keberlangsungan pelayanan yang ada di Mupel Jakarta Timur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan semua pengurus BP Mupel. Biarlah kami tetap semangat untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah ungkapan syukur kami, penyerahan hidup kami untuk kembali dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Karena kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa
menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami padamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Rekan-rekan, kita akan mengumpulkan persembahan. Rekan-rekan bisa mengumpulkan persembahan di rekening yang tertera. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 84, bait yang pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, kuberikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Rekan-rekan, mari kita mendoakan persembahan yang sudah terkumpul. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di tata kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami sampai saat ini Tuhan, dan biarlah juga kami menjadi saluran berkat untuk
orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus, dan untuk gereja. Biarlah persembahan yang sudah terkumpul dapat digunakan secara baik Tuhan Yesus untuk program-program kami selanjutnya. Terima kasih Bapak, amin. Saudara-saudara pemuda, kita akan melanjutkan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti siap menghadapi kondisi giant ini sebagai pemenang. Karena itu, hayati, renungkan dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita muliakan dan agungkan Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 254, apakah kau mau jadi pemenang? Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan godaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom rekan-rekan, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi di dalam ibadah pada malam hari ini. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada BP Mupel yang sudah membimbing kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Pendeta Ellen Irma Polii Tamunu.
Dan sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Koordinator Wilayah Mupel Timur, Saudara Erik Umbo. Shalom, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan tim kerja ibadah syukur HUT GP-GPB ke-71 ini, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar atas pernyataan Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada BP Mopel atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama proses pengerjaan ibadah syukur ini. Tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ellen Irma Poli Tamunu atas pelayanannya. Biarlah firman yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sesuai tema HUT GP-GPIB, berkaryalah tanpa batas. Saya ingin mengajak seluruh rekan-rekan GP Multi untuk mengembangkan talenta dan menciptakan karya-karya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Akhir kata, selamat ulang tahun GP-GPIB yang ke-71. Mari kita terus berkarya tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati. Siapa kita? Apa kabar? Untuk menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini, rekan-rekan diundang untuk bangkit berdiri dan dengan sikap sempurna kita bernyanyi lagu Mars Gerakan Pemuda.